Gunung berapi Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Berdasarkan data di pos pantau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, sejak dini hari hingga Senin siang, Gunung Anak Krakatau mengeluarkan 5 kali letusan yang disertai semburan abu vulkanik setinggi hingga 500 meter dari puncak gunung. Erupsi Gunung Anak Krakatau dipicu curah hujan tinggi di Selat Sunda yang menyebabkan permukiman lapisan kawah tipis. Faktor lain adalah Gunung Anak Krakatau memiliki cukup energi setelah lama tidak erupsi. Status Gunung Anak Krakatau waspada di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati gunung pada radius 5 km. Ya, kemungkinan bisa juga dari curah hujan yang cukup tinggi di sana sehingga menimbulkan freatik. Namanya freatik itu letusan yang tiba-tiba tidak bisa kita prediksi. Pada pukul 00.41 itu mulai terjadi letusan. Namun sampai saat sekarang ini masih tetap juga ada letusan, namun kecil-kecil. Sejauh ini erupsi Gunung Anak Krakatau belum berdampak ke permukiman. Warga dan nelayan di Lampung Selatan masih beraktivitas seperti biasa. Dan terkait aktivitas masyarakat masih biasa-biasa saja. Lepas dari itu, ya kita sangat khawatir lah kalau nanti ada kejadian lagi. Khawatirnya ketika gunung itu meletus ada tsunami. Nah, itu yang kami khawatirkan. Pada awal Januari lalu, Gunung Anak Krakatau juga erupsi selama 3 hari. Gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter dari puncak gunung. Material dari dalam gunung jatuh ke laut sekitar Gunung Anak Krakatau sehingga tidak sampai hingga permukiman. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Terpidana kasus korupsi mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, menghirup udara segar setelah mendapat kebijakan pembebasan bersyarat. Agung bebas usai menjalani 2/3 masa tahanannya, serta mengganti kerugian negara senilai 57 miliar rupiah lebih. Bebasnya Agung dibenarkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Raja Basa saat dikonfirmasi pada Senin siang. Namun denda yang dijatuhkan pada Agung masih kurang senilai 5 miliar rupiah lebih dan ia menggantinya dengan hukuman penjara 1 bulan 18 hari. Karena statusnya bebas bersyarat, Agung Ilmu Mangkunegara masih dikenai wajib lapor seminggu sekali selama beberapa pekan awal dan selanjutnya hanya sebulan sekali ke kantor Balai Pemasyarakatan Kemenkumham. Status bebas bersyaratnya juga bisa dicabut jika ia kabur atau terkena kasus pidana lagi. Apa Pak? Pembebasan bersyarat. Bersyarat. Apa emang syaratnya Pak? Nanti saya kasih aja berita, biar situ aman. Enak nulisnya. Pak. Agung sebelumnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa KPK, namun divonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 7 tahun penjara dengan denda 77 miliar rupiah. Di tingkat peninjauan kembali atau PK, Agung divonis hanya 5 tahun penjara atas kasus suap proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan saat menjadi Bupati Lampung Utara pada 2018 lalu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan rusak parah seperti ini jadi pemandangan biasa yang mudah dijumpai di Provinsi Lampung. Meski banyak warga yang mengeluhkan hingga protes, tetap saja perbaikan jalan di Tanah Bumbi Ruwacurai masih sangat minim. Di antaranya di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Sepanjang jalan di Desa Hanakau banyak berlubang dalam serta berukuran besar yang membahayakan pengendara. Pengendara motor seperti naik kuda jika melintasinya. Begitu juga dengan minibus yang beberapa kali harus melewati halaman rumah warga untuk menghindari terperosok di jalan yang berlubang sangat dalam. Jalan rusak menyusahkan warga. Saat hujan, jalan seperti kubangan karena banyak tergenang air. Saat musim kemarau, jalan berdebu yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Banyak ini parah, bahkan kalau bawa barang-barang itu susah. Kadang bawa barang kalau nggak benar-benar bisa patah as. Gitu Bang ya. Yang ini Bang gimana Bang menurut Abang? Ya ini parah ini jalannya. Parah ya? Hanya sebagian-sebagian aja yang nggak ada. Masalahnya kalau sumber daya ekonomi ini kalau
transportasi inilah yang diutamakan. Soalnya inilah kalau transportasinya nggak lancar, ya gimana perekonominya? Itu Bang ya, jalannya segera diperbaiki Bang ya. Ya. Sengsara ini aja patah per itu gara-gara jalan ini. Ini muatan kayak gini patah per itu. Udah berapa lama memang Bang rusak? Bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Iya. Udah pernah ada perbaikan belum Bang? Setahu aku sih ya belum lah. Belum ya? Belum ada. Berarti memang bahaya bener Bang ya? Bahaya, asli bahaya. Bahaya ya. Demi keselamatan. Itu abang bawa mobil apalagi mereka yang bawa motor Bang ya? Oh, lebih bahaya bawa motor itu Mas, rodanya cuma 2. Iya. Warga berharap pemerintah tidak harus menunggu jatuh korban jiwa untuk memperbaiki jalan di Desa Hanakau. Perbaikan jalan itu dinantikan warga supaya pengangkutan hasil panen para petani dan barang kebutuhan hidup lainnya dari kota maupun sebaliknya lebih mudah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Diam. Seorang pembobol rumah kosong yang tinggal di Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Senin dini hari digerebek polisi. Tersangka bernama Dedi Saputra, 29 tahun, ditangkap tanpa melawan. Penangkapan Dedi mengejutkan istri dan anaknya. Bang Mor. Dedi Saputra merupakan spesialis pembobol rumah kosong dan terlibat lebih dari 8 TKP, yakni di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Ia mencuri perhiasan, perabotan elektronik, dan barang berharga lainnya di rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya. Dedi masuk rumah korban dengan cara merusak jendela rumah korban. Tim TK berhasil menangkap salah satu komplotan pelaku yang melakukan pencurian rumah kosong pada malam hari atau curat yang setelah dikembangkan melakukan di puluhan TKP yang dari Polresta Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Modusnya gimana Bang? Jadi pelaku ini memperhatikan setiap rumah yang akan menjadi target. Pertama, rumah tersebut jendelanya tidak terpasang terali. Terus selanjutnya rumahnya dalam wilayah lingkungan rumah itu sepi, tidak ada yang ronda, sesama tidak saling peduli, sehingga memudahkan untuk pelaku ini mencongkel jendela tersebut dan mengambil barang-barang berharga seperti HP, laptop, dan kendaraan bermotor serta emas atau perhiasan. Polisi tidak menyita barang bukti apapun sebab barang-barang curian Dedi telah terjual. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu seorang tersangka lagi yang masih buron. Atas perbuatannya, Dedi Saputra terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.